Kalau soal perasaan Jegel yang lebih tahu Jegel ya paling tahu. Orang Twitter. Perasaan kita udah pernah ketemu ya belum ya? Belum ya? Perasaannya mengenai ini. Enggak, akhirnya ya ini intinya mewakili teman-teman semua senang bahagia karena film ini sempat tertunda kan 3 tahun lamanya karena kondisi yang kita tahu semuanya kan. Jadi akhirnya ya semuanya senang lah pasti film yang ditunggu-tunggu. Nah itu Jegel yang bisa jawab Jegel. Jadi perasaan kita udah pernah ketemu ya? Belum ya? Iya. Enggak awalnya sih di antara kita tuh yang enggak nonton tuh Pade dan Grace. Iya. Cuma dalam kondisi nanti dulu. Kondisi reading itu akhirnya kita memaksa untuk Pade dan Grace untuk sama-sama nonton bareng biar tahu kayak apa filmnya, biar bisa disamakan lah persepsinya gitu. Akhirnya kita nonton bareng di hari itu dan kita udah pernah ketemu ya belum ya? Kalau itu saya yang tahu semuanya. Itu saya yang tahu. Saya yang tahu kalau itu. Dari sana tuh ada Tora Sudiro berperan sebagai Jaki. Ini ada Pak Indro. Kita pernah ketemu. Pak Indro berperan sebagai Bang Japra. Bang Japra itu seorang kepala blok di penjara. Dia ketua geng lah, foreman sebutannya. Kalau aku berperan sebagai Atmo, kalau alias Gepeng, nama penjaranya. Ini ada Brian Domani berperan sebagai Bule. Karakternya apa karaktermu? Yunus. Asrul. Regen Yunus. Yunus Masolang beda. Regen. Di hobi kita. Ada Grace. Kalau Bang Pino yang tahu. Aku nggak tahu nih perannya apa. Di Miracle in Cell No. 7 saya berperan sebagai Dodo Rozak. Dodo Rozak itu bapaknya Kartika. Dia itu berkebutuhan khusus. Ada sedikit autism dan intelektual disabilitas. Saya udah pernah cerita sama Jegel tuh. Iya, Jegel yang tahu. Jadi apapun yang sebenarnya apapun yang aku juga udah sering cerita om. Iya betul. Kau udah pernah cerita juga kan? Udah. Semua juga udah pernah cerita sama aku. Gua tawarin kan langsung telepon lu. Betul. Jadi kita mau main film ini karena kita dibayar. Ya satu-satu lah ya, satu-satu ya. Kalau aku senang karena ini film besar, terus ini peran ini ditawarkan ke aku. Menurutku siapa sih yang nggak mau main film ini? Jadi kayaknya sih semua aktor kalau ditawarin pasti pengen mau dan ambil bagian. Itu dialog aku itu biasanya suka aku pakai. Film ini tuh udah sekitar 4 tahun lalu kalau nggak salah 4 tahun lalu tuh di mention oleh Falcon Pictures bahwa mereka akan membawa sebuah film besar dari Korea Selatan. Gitu. Mereka misalnya Seven. Waktu itu saya sama Tora tuh yang pertama kali tahu. Saya bilang wah saya apapun perannya kalau Miracle in Cell Seven saya mau deh karena saya udah nonton filmnya dan saya ngefans banget sama filmnya. Dan karakter semua yang di situ tuh udah rata semuanya tuh bagus-bagus gitu. Tapi belum dikasih tahu tuh saya jadi siapa. Nah setahun kemudian film ini mau akhirnya diproduksi, saya baru dikasih tahu bahwa saya jadi Dodo Rozak yang yang punya anak kecil yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Wow saya excited banget. Dan ini kan jadi salah satu challenge juga buat saya gitu karena pemeran utama di Koreanya itu luar biasa banget. Memang special need-nya itu yang berkebutuhan khusus itulah yang menjadi tantangan dan pasti akan dibanding-bandingkan dan pasti orang akan menilai secara medis gitu apalagi orang yang tahu dan itu buat saya pribadi saya nggak mau ada celah sih di situ gitu. Makanya ketika saya dapat skripnya saya sendiri buta soal disabilitas. Jadi saya bawa skripnya itu ke seorang psikolog, mereka baca dan kebetulan psikolog itu beruntungnya dia sudah nonton film aslinya tapi saya bilang saya nggak mau sama. Saya mau ada sesuatu yang beda gitu. Akhirnya dia merujuk bahwa ini adalah intelektual disabilitas tapi ada cross sama autism gitu. Terus saya bawa ke 2 psikolog lagi dan mereka punya pendapat yang sama. Lalu saya datang ke ke panti yang teman-teman kita saudara-saudara kita berkebutuhan khusus. Saya melihat role modelnya. Oh ini seperti ini loh, ini seperti ini. Kalau Jegel juga kurusin badan kan buat film ini kan? Parah, aku tuh turun 10 kilo ya? Malah naik sebenarnya. Paling kita sih lebih seneng nge-build semuanya bareng-bareng. Tapi kalau mungkin buat aku sendiri kalau aku boleh bicara, boleh kan Mas? Boleh, makanya jangan dikasih ke aku. Oke. Nanti ngomong lagi. Karena aku bisa dibilang baru lah, apalagi di bagian komedi. Yang dimana ini jatuhnya film pertamaku yang berunsur komedi. Jujur aku masuk sini buta, nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu timing, nggak tahu apa yang lucu. Soalnya juga aku nggak gede di sini kan.
Jadi lucu buat aku juga lucu, beda juga buat penonton sini. Terus akhirnya syukurnya ada Bang Jegel, Pak D, Bang Vino, Bang Tora sama Rigen, sama Om Agus yang ngajarin aku banyak. Jadi ya di sini mungkin tantangan aku untuk mencoba hal baru sama menjadi benar-benar botol kosong sih di sini. Jadi nyerap semuanya, isiin semuanya yang aku bisa. Ya, jadi terima kasih Pak. Minta nomor Megan aja nanti. Megan Doman. Kalau aku boleh tambahin, gini, mungkin secara keseluruhan bahwa film itu selalu menjadi kerja kolektif. Jadi oleh karena itu di FFI di mana-mana itu kan selalu ada pemilihan ensemble terbaik. Artinya kerjasama yang terbaik. Nah, saya sih kepingin membanggakan diri kami ketika 1 bulan kami dilepas sama Mas Anung untuk berkreasi sendiri. Dalam 1 bulan itu kami benar-benar setiap hari bahkan bisa sampai pagi itu sebetulnya yang sebetulnya membanggakan kami atau katakanlah menjadi beban juga deg-degan ya karena kami yang membangun kan seperti itu. Cuma ya itu yang buat saya tantangannya adalah ketika menyatukan Tora, saya, teman Irfan. nama Jegel. Samsul, Su Jegel, Brian, Vino, Rigen ya. Itu menjadi satu dari Anda bayangin dari saya kan yang paling muda ya sampai sama yang paling tua ya bareng kayak gitu, itu kita bisa jadi satu rukun guyup menciptakan sebuah kreasi yang Anda bisa lihat sekarang. Itu sih sebetulnya mungkin kalau buat aku tantangan terberatnya itu sih lebih kepada kerjasama ini menjadi sebuah chemistry enggak, dan alhamdulillah kami sih merasakannya chemistry banget. Tor udah kedua nih Tor ya. Udah 2 ini box ya. Satu lagu. Sekali-sekali aja ngomong Pak De. Kalau nggak jadi 3 Iya, box. ketika Saya dari tadi mau ngomong cuman nih popor enak banget. Ini yang tayang. Ya, emang paling bagus waktu masuk ke posisinya. nyolongnya bagus banget emang. Justru dalam sebulan itu mereka kerjanya berantem aja di tempat reading. Bukan itu. berarti berdebat. Maksudnya mereka, kamu gak ikut berantem? Aku kan penonton. Gue yang menyaksikan. Tapi kalau kalian pas kita reading perhatiin si Bang Tora itu baru kayak Dia, Tora itu makanya aku bilang posisinya bagus banget. Nanti kalau udah mentok, tiba-tiba nyeletuk, bener juga ya. Gitu. tahu timing banget. Seneng. Ya masa nggak senang? Iya, siapa yang paling ditakutin? Bab, kamu takut sama Om Tora? Ya karena badannya kan gede, tato. Oh gitu. Taunya asli enggak? Aslinya baik ya. Iya. Baik kan. Kalau tato senyum. Aslinya enggak tato. Tato komeng. Tora tuh. Ya Bang Tora boleh deh jawab Bang Tora. Anak kelima. Iya, kalau saya sih pengen jadi ayah yang kayak temen ya. Jadi sama anak-anak saya pengennya kayak temen. Jadi kalau dia mau curhat ya tinggal curhat, mau ngomongin apa ya tinggal ngomong gitu kan. Jadi pinginnya sih kayak teman aja gitu, nggak ada apa senioritas di keluarga saya gitu. Kalau aku pengen jadi orang tua yang kayak Bab. Wah. Serius, karena Bab tuh sama anaknya kayak nggak ada jarak gitu. Jadi mau dia sama Jenaka tuh kan anaknya yang paling kecil ya. Dia tuh kalau sama anaknya tuh kayak biasa aja gitu. Jenakanya juga kayak nggak sungkan gitu. Nah masalahnya ekonomi beda emang, ekonomi kami berbeda jauh, jadi aku agak banyak mikirnya gitu. Soalnya Jenaka sekolahnya mahal. Enggak, tapi ya maksudnya pengen jadi kayak yang Bab bilang lah, nggak kayak orang tua sama anak lah, kayak temen gitu yang dia bisa ngomong apapun ke kita, bisa cerita apapun ke kita, dan kita juga bisa cerita apapun ke dia gitu. Kalau kita butuh duit bisa minjem kayak teman aja, kayak teman gitu. Kayak teman. Aku pengen kayak Bab ya. Udah itu saya juga tapi. Iya, kalau aku nggak kepengen bilang seperti apa sih keinginanku, tapi gini, bahwa sebetulnya tugas ayah atau tugas bapak itu nggak apa ya, nggak segampang itu gitu. Kadang-kadang kita sebagai bapak berpikir bahwa kita karena perjanjian di pernikahan juga begitu ya, menafkahi gitu kan, sekedar menafkahi. Tapi ternyata ada hal-hal yang kadang-kadang terlupakan.
Kadang-kadang kita cuma taunya beres, misalnya anak-anak kayak gitu. Dan itu nanti akan menjadi masalah. Saya rasakan itu. Gitu. Ketika istri nggak ada, itu menjadi masalah karena saya nggak terbiasa komunikasi dengan anak-anak. Itu. Dan di film ini justru ayah kan, nggak dia single parent. Justru ayah yang dalam tanda kutip punya kebutuhan khusus yang lain, tetapi dia bisa mencurahkan semuanya kepada anaknya. Itu sih sebetulnya yang terus kemudian saya merasa oh ternyata saya nggak jauh dari sempurna gitu kan, kayak gitu itu sih sebetulnya. Makanya saya selalu menganggap film ini sebagai ilmu untuk yang nonton. Ini ilmu. Kita hidup itu terbesar pengalaman ilmu kita, bukan yang formal, lebih informal. Dan ini menurut aku film ini ilmu banget. Silakan ditonton untuk calon bapak, untuk kakek, apa segala. Karena akhirnya kita bisa introspeksi dari situ. Kita bisa kayak ngaca gitu. Oh, gue nggak kayak dia. Sementara dia tuh nggak normal aja kayak gitu. Itu sebetulnya. Kalau aku sih ya pengen menjadi seperti papaku sendiri. Papaku nggak dengar dari ceritanya Bab barusan nggak jauh beda sama Bab. Aneh banget aku panggil Bab baru pertama kali aku panggil Bab sama Bang Tora. Papaku tipe orang yang sama kayak Bang Tora, nggak nganggap dirinya lebih gede lah sebagai aku papa kamu harus dengerin aku, nggak. Mentor ya, tapi juga sahabat. Jadi sama papaku aku nggak ada satupun hal yang aku umpetin dari dia. Mau itu masalah pertemanan, pacar, apa itu semua cerita sama dia. Ya kayak gitulah. Maksudnya kayak emang sedekat itu. Dan aku juga pengen suatu hari nanti kalau insya Allah aku punya anak, rasa yang aku rasakan ke papa itu sama ntar yang anakku rasakan ke aku. Kalau aku pengen dianggap nanti sama anak aku tuh kalau gede punya momen-momen yang indah sama orang tuanya lah. Sesimpel itu, karena buat apa juga kita kerja keras buat anak kita, ini buat anak kita, tapi kita nggak punya momen yang spesial dalam hidupnya dia gitu. Pengennya ketika mereka udah gede, udah ini, ya mungkin one day kita udah tua, tapi dia selalu ingat gitu masa-masa sama ayahnya itu adalah masa-masa yang terindah dalam hidup. Kita pesen ini ya dan berharap ditambah lagi nih, kekurangan ini enak banget nih. Enak nih. Masuk gak tuh? Masuk. Masuk tayangan juga tuh tadi. Tahu dari kita semua ngomong sini yang dimasukin itu 2 doang. Om Tora habis berapa bakso? 1 doang. Masa? Aku sukanya karamel. Masuk lagi nih. Kalau aku suka yang baru nih, enak nih ya. Oreo bagus tuh, enak tuh emang. Enak. Bener. Aku udah habis berapa tadi ya? Itu baru keluar. Oh iya. Harapan kita semoga dengan tayangan film Miracle in Cell Number 7 ini intinya yang mau kami sampaikan adalah film ini dibuat dengan hati para pemain, semoga bisa sampai ke hati penonton dengan baik juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak bioskop, jangan lupa saksikan film Miracle in Cell Number 7. Sudah tayang sejak tanggal 8 September 2022. Hanya di mana? Cinepolis Cinemas. Dan ini semua umur ya Pak De ya? Semua umur. Tapi tolong dampingi anak-anak yang di bawah umur. Biar jelas.